Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullahu taala, kita mulai dulu majelis ini dengan membacakan doa untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Di antaranya adalah istrinya Ustadz Ari di PKU Opnam. Kemudian keponakan saya ada 2 orang juga yang opnam. Kemudian juga saudara-saudara kita di Palestina. Demikian juga informasi kewafatan istri Al-Habib Rizik Syihab hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiyahum. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiyahum. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sampai pada hadis 3401. Pak mati kenapa ini? Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. At-turabu, debu itu adalah rabi'u, mainan as-sibyan bagi anak-anak kecil. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan hadis ini derajatnya palsu, sehingga sepantasnya hadis ini tidak disebutkan di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Karena Imam Suyuti ketika menulis kitab ini, dia mensyaratkan bahwa dia tidak akan menyebutkan hadis palsu. Tapi ternyata masih ada juga hadis-hadis palsu masuk di sini. Ini hadis ada ceritanya. Sahabat Nabi bersama Nabi melewati anak-anak. Mereka sedang bermain pasir. Maka seorang sahabat Nabi melarang, anak-anak jangan main pasir. Nah, kemudian beliau sabdakan ini, debu adalah mainannya anak-anak kecil, biarkan, itu adalah mainan mereka. Robi itu arti asalnya adalah musim semi, di mana musim semi itu adalah ladang mainan atau ladang kenikmatan bagi ternak-ternak. Nah, maka pasir ini diserupakan dengan ladang musim semi bagi anak-anak karena mereka senang bermain-main dengan debu tersebut. Meskipun hadis ini palsu, kalau saya praktek saya, anak-anak saya main pasir ya saya biarkan, Pak. Kemudian kalau ada orang menegur anak kecil main pasir, nah saya bacakan hadis ini, at-turab rabi'us sibyan. Tapi saya tidak mengatakan sabda Nabi. Pokoknya ada hadis seperti itu. Ya biarkan anak kecil main pasir, nggak ada masalah, yang penting tidak madharat. Tapi kalau sampai madharat ya menyebabkan gatal-gatal ya jangan. 402 at-tasbihu, tasbih itu lirrijal bagi kaum laki-laki, wat tasfiqu atau at-tasfihu, dan tepuk tangan itu linnisa'i bagi jamaah wanita. Hadis riwayat Ahmad sahih. Ini maksudnya ketika sholat jamaah kemudian imamnya ada suatu kesalahan. Nah, makmumnya cara mengingatkannya gimana? Kalau makmumnya laki-laki tasbih subhanallah. Kalau makmumnya perempuan maka tepuk tangan. Nah, tepuk tangannya itu dengan cara telapak tangan dalam kanan ditepukkan pada telapak luar kiri. Nah, gini. Jadi jangan begini. Kalau ini tepuk tangannya orang yang main-main di gereja, ya. Kalau kaum muslimin jangan menyerupai mereka. Atau cara yang kedua menurut para ulama, 2 jari ini ditepukkan pada telapak tangannya. Tapi saya lebih suka cara yang pertama. Karena lebih simpel, apalagi kalau kita pas sedang sedekap, ibu-ibu lagi sedekap begini, imamnya salah, nah, tinggal gini. Kalau pakai cara yang kedua, harus balik kedua tangan nih, lebih banyak gerakannya. Dan itulah bedanya antara tasfiq dengan qaf dengan tasfiha dengan ha. Karena dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari itu pakai ha, tidak pakai qaf. Bedanya apa? Kalau ha itu caranya tadi ya, dengan cara khusus. Tapi kalau tasfiq itu ya, cara biasa. 403 at-tasbihu, tasbih itu nisful mizan, separuh timbangan. Walhamdulillah, adapun alhamdulillah tamla'uhu, memenuhi timbangan. Maksudnya
disyariatkan untuk menggabungkan antara tasbih dan tahmid. Subhanallah wa bihamdih atau subhanallah walhamdulillah. Kalau kita gabungkan dua ini, maka sepenuh timbangan. Karena tasbihnya memenuhi separuh timbangan, kalau ditambah alhamdulillah, maka menjadi penuh total. Jadi masing-masingnya separuh timbangan, separuh timbangan. Dan ini menunjukkan bahwa amal manusia besok ditimbang oleh Allah. Ada wujudnya, sehingga amal-amal itu bisa ditimbang. Wala ilaha illallah, adapun ucapan la ilaha illallah, laisa laha, tidak ada baginya, dunallahi, dari Allah, hijabun, tirai, hatta takhlusa, sehingga sampai ucapan itu ilaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi derajatnya diperselisihkan ya, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Dan ini hadis menunjukkan fadilahnya la ilaha illallah tidak dikalahkan oleh wirid-wirid yang lain. La ilaha illallah langsung sampai tembus kepada Allah. Sehingga kalau orang mengucapkan la ilaha illallah itu mudah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. 404. At-tasbihu, tasbih itu nisful mizan, separuh timbangan, walhamdulillah, sedangkan alhamdulillah tamla'u, memenuhi timbangan. Wat takbiru, adapun takbir, yamla'u, memenuhi ma bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Wasaumu, dan puasa itu nisfus sabr, separuh kesabaran. Kenapa puasa disebut separuh kesabaran? Karena Allah perintahkan kita dua perintah. Satu, menjalankan ketaatan. Dua, meninggalkan kemaksiatan. Nah, puasa itu menahan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti meninggalkan kemaksiatan. Tambah satu lagi, yaitu mentaati, melakukan perintah Allah. Maka puasa ini sudah mengambil separuh kesabaran, yaitu sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditambah mentaati semua perintah Allah, maka berarti sabarnya sudah sempurna. Wat-tuhur, adapun wudu atau bersuci, itu adalah nisful iman, separuh iman. Kenapa bersuci atau wudu disebut separuh iman? Karena berwudu itu mensucikan atau membersihkan anggota zahir kita. Sementara iman itu adalah membersihkan hati kita dari kesyirikan atau kenajisan syirik. Maka orang sudah punya iman, itu berarti sudah suci separuhnya, yaitu hatinya. Kalau pengen suci semuanya, maka tambah lagi dengan berwudu. Maka menjadi suci zahir dan batin. Ini makna yang pertama untuk hadis ini. Makna yang kedua, wat-tuhuru, dan bersuci itu nisful iman, separuh iman, maksudnya separuh salat. Kenapa wudu disebut separuh salat? Karena salat tidak sah kecuali dengan wudu. Sehingga kalau sudah wudu, seolah-olah kita sudah melakukan separuhnya. Kata-kata iman dimaknai salat itu kita temukan di dalam Al-Quran. Pada surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha la yudhi'u imanakum. Surat Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salat kalian menghadap ke Baitul Maqdis dulu sebelum diperintahkan menghadap ke arah kiblat. Jadi tetap ada pahalanya salat-salat yang dilakukan ke arah Baitul Maqdis dulu. Tapi sekarang salat ke Baitul Maqdis yang enggak ada pahalanya. Tapi hadis ini memang sanadnya dhaif yang kita baca ini, meskipun poin-poinnya itu sahih dari hadis yang lain. 405. At-taswif, menunda-nunda, itu adalah syiarus syaitan, motonya atau syiarnya setan. Yulqihi, setan melemparkannya fi qulubil mu'minin, pada hatinya orang-orang yang beriman. Hadis ini derajatnya palsu. Adapun taswif, menunda-nunda, ini ada dua macam. Yang pertama adalah menunda-nunda pelunasan utang padahal sudah mampu melunasi. Karena itu dalam masalah hutang, tolong diperhatikan betul. Saya memimpin pembelian studio wakaf. Dan karena kita tidak punya uang, akhirnya kita minta supaya membayarnya itu kredit. Nah, sudah ada kesepakatan antara saya dengan yang jual tanah studio untuk dibayar setiap bulan.
maka saya harus bayar setiap bulan. Jangan malas untuk mengumpulkan uang. Anggaplah 1 bulan sudah jatuh tempo untuk untuk melunasi. Sementara sudah ada dana-dana wakaf yang masuk. Saya malas ngitung, dosa malas begitu. Oh, sudah ada kesepakatan kok. Kamu katanya setiap bulan bayar. Malah akhir bulan saya lagi malas ngitung ini. Loh, gimana malas ngitung? Berarti kamu nggak bayar, sudah kesepakatan. Itu namanya matal, ya, menunda-nunda. Menunda padahal sudah jatuh tempo dan ada uangnya, itu dosa besar menurut sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan termasuk dosa besar kalau itu berulang-ulang. Kalau hanya sekali maka masih dimaafkan. Kemudian tasfif yang kedua, menunda-nunda adalah menunda-nunda dalam beramal kebaikan. Mendengar azan tidak segera wudhu, menunggu nanti-nanti saja. Mendengar azan malam jam 3, nunggu nanti-nanti saja, akhirnya jam 4 baru bangun, jam 4 sudah azan subuh. Itu namanya taswif, itu sumbernya dari setan, maka disebut syiar syaitan. Tapi karena hadisnya ini dhaif, ya kita katakan sebagai perkataan para ulama, jangan dikatakan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 406, at-tadallu', minum banyak, min ma'i zamzam, dari air zamzam, itu adalah bara'atun bebas minan nifaqi, dari kemunafikan. Hadis ini juga derajatnya palsu menurut Syekh Al-Albani. Tapi maknanya sahih. Kok bisa maknanya sahih? Nah, gini. Saya kan sering ya mengatakan ini hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Kok bisa gitu toh? Karena gini, hadis itu dhaif itu dari sisi sanadnya dhaif. Tapi maknanya secara umum dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain sehingga maknanya sahih. Nah, hadis ini tadi yang kita baca itu ada yang menguatkannya. Ayatu ma bainana wa bainal munafiqin, tanda antara kita dengan orang munafik, tanda pemisahnya itu adalah annahum la yatadalla'una min zamzam. Orang-orang munafik itu tidak minum banyak dari air zamzam. Ini hadis disahihkan oleh Hakim, meskipun didhaifkan oleh Al-Albani. Kenapa orang-orang munafik tidak minum banyak dari air zamzam? Karena mereka tidak percaya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang beriman percaya sabda Nabi, Nabi bersabda, siapa yang minum air zamzam, dia mendapatkan sesuai yang dia inginkan. Panjenengan belum punya anak, kemudian datang ke Mekah umroh, kemudian mengambil air zamzam sebanyak-banyaknya diminum. Setiap hari minum 10 gelas misalnya di sana. Ketika minum, minta kepada Allah, ya Allah, berilah saya keturunan. Nah, kata Nabi SAW, air zam-zam itu sesuai dengan tujuan kita minum. Ma'u zam-zam, air zam-zam itu 5 syuribalahu. Tergantung tujuan minumnya untuk apa. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, orang beriman tuh kalau mendengar sabda Nabi, percaya. Sehingga mereka kalau ketemu air zam-zam, wah, nyosor, minum yang banyak. Kalau munafik gak peduli, Allah Muhammad ngomong kosong. Nah, maka makna hadis ini apa? Maknanya bisa dikatakan sahih karena dikuatkan oleh dalil-dalil yang lainnya lagi. Mudah-mudahan semua kita bisa haji dan umrah mabrur. Amin ya rabbal alamin. 407. At-taflu atau at-tuflu, meludah fil masjid, di dalam masjid, itu adalah khati'atun, dosa. Dosa artinya apa? Haram. Wa kafaratuhu, sedangkan kafarah bagi dosa tersebut ayyuwariyahu, bahwasanya dia menutupi ludah tadi. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ini penerapannya untuk masjid yang masih tanah, Pak. Kalau masjid yang sudah karpetan begini, kafarahnya bukan ditutupi dengan debu, tambah kotor lagi. Jadi yuwariyahu, menutupi, ini maksudnya menutupi dengan debu atau dengan pasir ya. Tapi kalau zaman sekarang masjidnya sudah karpetan ya, kafarahnya harus dilap atau dipel. Dan ini hadis menunjukkan bahwa masjid itu tidak pantas dikotori meskipun tidak najis. Ludah ini suci. Sepakat ulama ludah suci. Nggak ada satupun ulama katakan ludah ini najis. Tapi meskipun suci, tapi kan kotor. Buktinya kita tidak ada yang mau dikasih ludah orang, nggak ada yang mau. Kecuali ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
408 at-takbiru takbir fil fitri pada salat Idul Fitri, tapi sama juga dengan salat Idul Adha, adalah sab'un fil ula, 7 kali pada takbir yang pertama, wa khamsun dan 5 kali fil akhirah pada takbir yang kedua, pada rakaat yang kedua. Wal qiraah adapun baca Qur'annya ba'dahuma setelah takbir tersebut, kiltaihima kedua-duanya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan yang lain-lain. Jadi hadis ini bisa diamalkan. Meskipun saya jujur ya, ada ulama yang mendhaifkan hadis ini, ada. Sehingga mereka mengatakan salat Idul Fitri dan Idul Adha sama dengan salat subuh, takbirnya cuma sekali. Tapi kalau saya pribadi pilih salat Id takbirnya 7 dan 5. Disingkat menjadi takbir tumo, pitu lan limo. Kenapa takbirnya 7 dan 5? Ya wajar. Takbir itu adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita sudah selesai puasa Ramadan, ini nikmat besar ini. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullah. Kalau sudah menyempurnakan puasa Ramadan, kalian takbir kepada Allah. Nah, takbiran fungsinya apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, maka salat Idul Fitri pantas dong kalau takbirnya dibikin lebih banyak, 7 dan 5. Karena ada kaitannya dengan mensyukuri nikmat Allah puasa Ramadan tadi. Jadi dari sisi masuk akalnya masuk akal. Dari sisi dalilnya sahih menurut Imam Bukhari. Tapi memang saya jujur, ini masalah khilafiyah. 7 dan 5 ini caranya bagaimana? Kalau mazhab Syafi'i caranya gini, Pak. Allahu Akbar, takbiratul ihram, okay? Terus baca doa iftitah, Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Kalau sudah, baru kemudian Allahu Akbar, takbir 7 kali. Nah, berarti kalau ditambah dengan takbiratul ihram, takbirnya jadi 8. Tapi takbiratul ihram ini nggak dihitung. Kenapa? Karena setelah takbiratul ihram dipisah dengan doa iftitah. Baru setelah itu takbir 7 bertubi-tubi. Diperselisihkan juga setelah takbir ini, apakah di sela-sela takbir membaca atau tidak? Tidak ada riwayat dari Nabi. Kalau saya biasanya nggak baca apa-apa. Kenapa? Nggak ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang baca baqiyatu sholihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baru kemudian takbir lagi. Nah, kalau gini jadi lama. Ada lagi yang berpendapat bahwa 7 ini langsung 7. Takbiratul ihram langsung 7. Kalau sudah takbir plus takbiratul ihram 7 bukan 8, baru kemudian baca iftitah dan seterusnya. Nah, karena ada perselisihan ulama, silahkan bebas yang mana. Kalau saya biasanya, saya tidak pakai mazhab Syafi'i, sehingga saya pakainya langsung 7 di awal. Karena saya itu sering lupa, Pak. Saya khawatir kalau saya baca iftitah dulu, malah nanti lupa takbir 7-nya. Habis iftitah langsung baca a'udzubillah. Nah, kalau sudah baca a'udzubillah, udah lewat waktunya. Kalau sudah lewat, sudah nggak bisa takbir lagi. Karena sudah apa? Lewat waktunya. Jadi, iftitah, takbir 7, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Fatihah. Itu mazhab Syafi'i. Kalau 5 ini juga diperselisihkan. 5 ini dihitung nggak takbirnya setelah bangkit itu? Kan dari sujud kedua kan takbir kan? Nah, itu dihitung nggak itu? Kalau dihitung berarti totalnya jadi 6. Kalau nggak dihitung, kalau dihitung berarti 5 totalnya ya. Kalau nggak dihitung berarti totalnya jadi 6. Nah, silahkan mau 5 mau 6 sah semuanya. Bahkan takbir 1 sah. Kenapa? Karena takbir ini disebut zawaid. Zawaid itu artinya tambahan. Dan takbir zawaid ini hukumnya sunnah. Jadi kalau panjenengan sengaja mengumumkan kepada para jamaah, hari ini saya akan salat Id takbirnya 1 kali, supaya panjenengan semuanya tahu bahwa yang wajib itu 1 kali. Nah, boleh seperti itu, nggak ada masalah. Dan ini pernah dilakukan oleh Ustaz Rasyid Bashir Dingruki, takbir Id 1 kali. Tapi beliau setelah itu menjelaskan, saya takbir Id 1 kali karena memang ada yang pendapat seperti itu. Kalau Ustaz Mudakir selalunya takbir Idnya 1 kali karena menilai hadis ini, hadisnya derajatnya apa? Dhaif. Memang sanadnya ada rawi dhaifnya memang, ya. Tapi kalau Imam Bukhari mensahihkan, kenapa? Hadisnya banyak, bisa digabung-gabungkan menjadi sahih. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mereka berpendapat takbirnya bukan 7 dan 5, tapi 3 kali saja. Terus 3-nya itu setelah baca
Quran, bukan sebelum baca Quran. Jadi Allahu Akbar, doa iftitah, baca Quran dulu, selesai baca Quran baru kemudian takbir 3 kali. Tapi hadisnya riwayat Tirmidzi ada perawi yang pendusta, sehingga nggak usah dilakukan karena hadisnya palsu. 409 at-talbinatu, talbinah itu majammatun, merehatkan, lifuadil maridi, untuk hatinya orang sakit, tadhhabu, melenyapkan, bi ba'dil huzni, sebagian kesusahan. Hadis riwayat muttafaqun alaih sahih. Talbinah itu apa sih? Talbinah itu jenang yang dibuat dari tepung gandum. Jadi tepung gandum dikasih air, nah, kemudian dibuat jenang, jadi encer. Kemudian warnanya putih, sehingga disebut talbinah, diambil dari kata-kata laban. Laban itu susu, susu kan putih. Talbinah ini kadang-kadang dicampuri susu, kadang-kadang tidak. Maka ringkasnya, orang sakit itu bagus kalau dia makan yang lembut-lembut. Kalau di Solo dia jenang lemu. Tapi kalau mau pakai model talbinahnya orang Arab juga sudah ada di toko-toko herbal, itu sudah dijual tepung talbinah, sudah ada. Tinggal dimasukkan di air, dimasak jadi talbinah. Tapi pakai jenang lemu kayak masalah. Jadi kalau sakit panjenengan jangan makan yang keras-keras, marneng, tambah sakit nanti, tambah susahnya tambah. 410 At-tamru, kurma, bitamri, ditukar dengan kurma, wal hintah bil hintah, tepung hintah ditukar dengan tepung hintah, wal syair bil syair, tepung syair ditukar dengan tepung syair, wal milhu bil milhi, dan garam ditukar dengan garam. Itu harus satu mislan bi mislin, sama timbangannya. Jadi saya punya kurma, panjenengan punya kurma. Saya pengen menukar kurma dengan panjenengan, harus timbangannya sama, 1 kilo dengan 1 kilo. Beras juga begitu, kurma kan makanannya orang Arab kan, Indonesia makanannya beras. Nah, beras ditukar dengan beras, meskipun satunya rojo lele, satunya mentek, harganya berbeda, tetap harus 1 kilo. Kalau tidak begitu, haram. Ini syarat pertama. Yang kedua, yadan biyadin, harus kontan. Jadi syaratnya harus 2, Pak. Syarat pertama harus setimbang, syarat kedua harus kontan. Faman zada, kata Nabi, barang siapa yang menambah, awis wastazada, atau minta ditambah, faqad arba, berarti dia telah melakukan riba. Milik saya rojo lele, saya 1 kilo. Milik kamu beras biasa, kamu tukar 2 kilo. Riba. Lah rugi dong, 1 kilo ditukar 2 kilo. Supaya nggak rugi, dijual dulu dengan uang. Setelah dapat uang, baru beli berasnya. Ya podo wae no, bukan podo wae, beda, karena hukumnya di sini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan rupiah, Pak. Rupiah 10.000 ditukar dengan uang 1.000-an baru 9 saja. Riba ini. Harus uang 1.000-nya 10 karena sama-sama rupiah 10.000. Jadi yang biasa dilakukan di pinggir jalan kalau hari raya itu salah ya. Karena kita memberikan 10.000, dia memberikan 9.000. Kita memberikan 20.000, dia ngasihkan 18.000. Nggak boleh. Illa, kecuali makhtalafat alwanuhu, apabila berbeda macamnya. Berbeda macamnya maksudnya kurma ditukar dengan hintah. Nah, ini tidak harus setimbang. Ini boleh tidak? Ini boleh beda timbangan. Kurmanya 1 kilo, hintahnya misalnya 0,5 kilo, karena hintahnya lebih mahal. Boleh. Kenapa boleh? Karena beda. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa hintah dengan syair itu 2 jenis yang berbeda. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Hintah itu tepung, syair itu juga tepung, tapi 2 jenis yang berbeda. Menyelisih mereka Imam Malik. Imam Malik katakan hintah sama syair itu 1 jenis. Nah, tapi kalau mayoritas ulama mengatakan enggak, itu beda jenis. Itu kalau di Indonesia kira-kira seperti antara tepung dengan terigu. Sama-sama bentuknya kayak begitu, tepungan begitu. Tapi satunya tepung, satunya terigu, beda. Penggunaannya pun juga beda. 411. At-tawadhu, tawadhu itu la yazidu, tidak menambah al-abda, hamba, illa rif'atan, kecuali ketinggian. Fatawadhu'u, maka tawadhu'lah, yarfa'kumullah, Allah pun akan meninggikan kalian.
Yang dimaksud di sini meninggikan di dunia dan di akhirat. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan, seseorang itu supaya tawadhu, maka sepantasnya kalau ketemu siapapun dia merasa bahwa orang itu lebih baik. Kalau dia anak kecil, dia lebih baik karena belum punya dosa. Kalau dia orang tua, maka dia lebih baik karena amalnya sudah lebih banyak. Kalau dia orang kafir, maka kita nggak tahu kapan dia itu matinya nanti kayak apa. Bisa jadi dia sekarang kafir, tapi besoknya masuk Islam, kemudian matinya husnul khatimah. Sementara bisa jadi kita, na'udzubillah, muslim, tapi akhirnya mati murtad. Karena kita nggak tahu mati kita masing-masing kayak apa besok. Nah, itu cara supaya tawadhu. Semua orang yang kita ketemu dengannya, kita masukkan dalam hati kita, saya tidak lebih utama daripada orang ini. Siapapun merasa begitu, itu supaya tawadhu. Silahkan baca dalam kitabnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Dan ini termasuk kitab karya Ghazali di akhir-akhir hayatnya, sehingga kitab yang bagus. Karena berarti ilmunya sudah matang. Ditulis setelah kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Ihya Ulumuddin kan banyak hadis-hadis palsunya ya, atau hadis dhaifnya. Tapi kalau yang Bidayatul Hidayah ini mungkin lebih bagus. Kemudian wal afu, dan memaafkan itu la yazidul abda, tidak menambah seorang hamba illa izzan, kecuali kemuliaan. Fa'fu, maka maafkanlah, yu'izzakumullah, Allah akan memuliakan kalian. Maksudnya memuliakan di sini di dunia dan di akhirat. Karena orang yang mudah memaafkan itu masuk dalam hatinya orang-orang sebagai orang besar. Wah, ini orangnya besar karena suka memaafkan. Kemudian besok di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dia juga. Karena Allah membalas dengan yang setimpal. Kamu dulu di dunia suka memaafkan, nah, maka sekarang kamu saya maafkan. Sehingga dimuliakan oleh Allah, tidak dimasukkan neraka, diampuni semua dosanya karena dulu mudah memaafkan. Karena itu mari kita mudah memaafkan. Kalau ada orang minta maaf kepada kita, jangan kita pelit untuk memaafkan. Wassadaqah, adapun sedekah itu la tazidul mala, tidak menambah harta illa kasratan, kecuali tambah banyak. Fatasaddaqu, maka sedekahlah kalian, yarhamkumullahu azza wa jalla, niscaya Allah azza wa jalla akan merahmati kalian. Hadis ini sanadnya dhaif, tetapi maknanya sahih dari hadis-hadis yang lain. Yang dimaksud sedekah itu menambah banyaknya harta, itu bukan wujudnya tambah, enggak. Kita punya 10.000, kita sedekahkan 1.000, otomatis berkurang jadi 9.000. Tapi yang dimaksud tambah ini berkahnya. Jadi kasratan, banyak, itu maksudnya apa? Berkahnya. Karena itu jangan percaya celotehan seorang penceramah atau mubalek di Indonesia yang populer dulu-dulu ya, yang mengatakan sedekahkah 50.000 nanti Allah kirim 500.000. Ngawur. Kalau semua kita sedekah niatannya supaya 50.000 jadi 500.000, itu berarti pahalanya 0. Kenapa? Karena niatannya adalah baliknya duit tadi, nggak ada pahalanya. 412. Atau batu tobat minadz dzanbi, dari dosa adalah alla ta'uda, bahwasanya engkau tidak kembali ilaihi, kepadanya, abadan, selama-lamanya. Hadis ini dhaif. Dan maksud hadis ini bisa dimaknai dua. Pertama, yang dimaksud at-taubatu adalah at-taubatul kamilah. Taubat yang sempurna itu adalah kalau engkau tidak balik lagi selama-lamanya. Tapi kalau taubat kemudian kok masih mengulang lagi, yaitu ya taubat juga, tapi itu belum sempurna. Tafsiran yang kedua, taubat itu adalah bahwasanya engkau tidak kembali, maksudnya engkau berazam untuk tidak kembali. Sudah ada tekad untuk tidak kembali. Tapi akhirnya kok kembali lagi? Ya masih tobatnya tetap disebut tobat. Bukan berarti batal, tidak. Tobatnya tetap sah. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, orang mukmin itu mudah tergoda oleh setan, tapi juga mudah tobat. Sehingga dia tergoda oleh setan nanti tobat, tergoda oleh setan nanti tobat, tergoda oleh setan nanti apa? Tobat. Itu maksudnya orang mukmin yang biasa, Pak. Kalau orang mukmin yang sempurna imannya ya tidak mudah digoda oleh setan. 413. At-taubatun nasuh, taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah,
itu adalah an-nadam, menyesal ala dzanbi atas dosa, hina yafrutu minka, ketika dosa itu terlepas dari engkau. Maksudnya ketika dosa itu terjadi. Fatastaghfirullah ta'ala, lalu kamu minta ampun kepada Allah Ta'ala, thumma la ta'udu ilaihi abadan, kemudian kamu tidak kembali kepada dosa itu selama-lamanya. Nah, kata-kata ini juga sama dengan tadi, tidak kembali maksudnya bertekad untuk tidak kembali. Tapi seandainya ternyata kembali lagi, yaitu tetap tobat namanya, hanya kurang sempurna. Dan hadis ini juga dhaif. Kemudian taubatan nasuha, ini para ulama di dalam menafsirkannya berselisih pendapat sampai 23 pendapat. Sehingga kalau ingin mencari detailnya 23 pendapat, silahkan dicari di kitab-kitab para ulama, sudah dijelaskan. Kalau pengajian seperti ini pengajian ringkas yang tidak untuk membahas hal-hal yang detail begini. Kalau kita bahas semuanya, satu majelis, satu hadis nggak cukup, Pak. Satu majelis paling 10 10 pendapat. Nanti besok lagi 10 pendapat lagi, 23 pendapat totalnya. 414. At-tayammum itu dorbatani, 2 kali pukulan. Dorbatun lil wajhi, 1 kali pukulan untuk mengusap wajah, wa dorbatun lil yadaini, dan 1 kali pukulan untuk mengusap tangan, ilal mirfaqaini, sampai siku. Hadis ini derajatnya dhaif. Sehingga guru-guru kami tidak mengamalkan ini. Tapi mazhab Syafi'i memakai hadis ini. Mazhab Syafi'i berpendapat memukul ini termasuk rukun, sehingga harus memukul 2 kali. Kalau memukulnya cuma 1 kali, ini belum sah. Karena apa? Karena 2 kali memukul ini semuanya rukun. Kenapa guru-guru kami tidak memakai hadis ini? 1, karena hadisnya dhaif. Yang kedua, karena bertentangan dengan hadis yang sahih dalam Bukhari. Yaitu Rasulullah mengajarkan kepada Ammar bin Yasir ketika dia itu sedang butuh air tapi tidak ada air, disuruh untuk memukul 1 kali saja. Hadisnya sahih. Lah kenapa mazhab Syafi'i menggunakan hadis ini padahal hadisnya dhaif? Mereka katakan memang sanadnya dhaif, tetapi dikuatkan oleh praktek dari Ibnu Umar dan juga pendapat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berpendapat tayamum 2 kali pukul, dan dia prakteknya juga seperti itu. Nah, berarti kuat hadisnya. Kemudian di sini ilal mirfaqain, sampai siku. Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Guru-guru kami tidak memakai ini karena tadi hadisnya dhaif. Yang memakai ini adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Syafi'i dan Hanafi sampai siku sini. Dan mereka punya cara tertentu. Setelah mukul kemudian ditekukkan begini, kemudian dimulainya bagaimana caranya, kemudian ditekuk begini, kemudian begini. Kalau guru-guru kami nggak harus begitu. Yang penting diusap wajahnya semuanya dan diusap telapak tangannya atas sama bawah semuanya. Kalau bawah sudah nggak diusap nggak apa-apa, karena ketika kita ngusap atas ini otomatis bawahnya sudah terusap, gitu. Nah, maka cukup atasnya. Jadi prakteknya Bismillah, tepukkan. Kalau debunya banyak ditiup, kalau tidak banyak nggak usah ditiup. Kemudian wajah, famsahu biwujuhikum, kemudian wa aydikum, telapak tangan. Simpel lagi. Kalau yang mazhab Syafi'i tadi agak ribet, begini. Kemudian cara-cara tertentu, nggak harus begitu sebenarnya. Dua pendapat ini sebenarnya bisa digabungkan. Yaitu sebagaimana kata Imam Nawawi, mengusap tangan pada saat tayamum yang wajib cuma sampai pergelangan. Adapun tambahannya ini hanya sunnah. Nah, ini berarti Imam Nawawi menggabungkan 2 pendapat tadi, ya. Satunya yang dianggap wajib, satunya lagi dianggap sunnah. Sudah selesai alhamdulillah hadis-hadis yang dimulai dengan huruf ta. Sekarang kita lanjutkan hadis-hadis yang dimulai dengan huruf sa. 415. Salasun 3 perkara, man orang yang kunna fihi, adalah 3 perkara itu ada padanya, wajada halawatul iman, dia mendapati manisnya iman. Manisnya iman maksudnya dia melakukan iman ini terasa lezat
Disuruh sholat, enggak keberatan. Disuruh pakai jilbab, enggak keberatan. Disuruh baca Quran, enggak keberatan. Manis rasanya, enak. Nah, supaya bisa seperti itu gimana caranya? Satu, ayyakunallahu wa rasuluhu, bahwasanya Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Dan mencintai Allah dan Rasul harus dibuktikan dengan ketaatan. Kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasul, berarti belum cinta. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a, mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ya, bukan karena hartanya, bukan karena cantiknya dan sebagainya, tapi karena dia orang saleh misalnya, atau karena dia orang baik, ya, akhlaknya baik. Yang ketiga, wa yakraha, bahwasanya dia benci ayyauda fil kufri, kembali kepada kekafiran, ba'da id anqadhahullah, setelah Allah menyelamatkan dia minhu, dari kekafiran, kama yakrahu, sebagaimana dia benci ayyul qafinnar, bahwa dia dilempar ke dalam api. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya jeleknya kafir itu seperti jeleknya api, Pak. Api itu bersifat apa? Merusak, membakar, dan sebagainya. Nah, kafir juga begitu, bisa merusak. Kemudian dari hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan, ringkasnya tiga hal ini adalah dua hal. Satu adalah tahliyah. Tahliyah itu menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan. Itulah mencintai Allah dan Rasulullah. Yang kedua adalah takhliyah, mengosongkan diri. Itu mengosongkan diri dari keburukan-keburukan. Itulah yakrohu ayyulqa fil kufr, ya, ayyamuda fil kufr. Dia enggak suka untuk balik kepada kekafiran. 416, salasun, tiga perkara, mangkunna fihi, barang siapa yang pertiga itu ada pada dirinya, nasyarallahu ta'ala alaih, Allah pun lebarkan kepadanya kanafahu, tutupnya. Wa adkhalahu, dan Allah pun masukkan dia jannatahu, jannahnya. Satu, rifqun bid-dha'if, lemah lembut kepada orang yang lemah, misalnya orang miskin dan sebagainya. Wa syafaqatan, dan kasih sayang alal walidain, kepada kedua orang tua. Wal ihsan ilal mamluk, dan berbuat baik kepada budak, baik budaknya sendiri maupun budaknya orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi, tetapi sanadnya palsu, ada perawi yang pemalsu hadis. Maka hadis ini derajatnya palsu. 417, salasun, ada tiga perkara, mangkunna fihi, barang siapa yang adalah tiga perkara itu ada padanya, awahullahu, Allah pun menempatkan dia fi kanafihi, pada tutupnya. Wa nasyara alaihi, dan Allah tebarkan kepadanya rahmatahu, rahmatnya. Wa adkhalahu jannatahu, dan Allah masukkan ke dalam surganya. Man, orang yang idza u'tiya, apabila dikasih, syakara, bersyukur. Wa idza qadara, dan apabila dia berkuasa, ghafara, memaafkan. Maksudnya berkuasa terhadap orang yang sudah zalim kepadanya, sudah menguasainya, lalu dia memaafkan. Wa idza, dan apabila ghadaba, dia marah, fatara, dia pun menjadi tenang, ya. Tenang maksudnya tidak melanjutkan marahnya, tapi menahan marahnya. Hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama, ada yang mengatakan sahih, yaitu Imam Hakim, ada yang mengatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan palsu. Tapi isinya bagus kan? Satu, kalau dikasih bersyukur. Dua, kalau sudah menguasai orang yang menzalimi kita dan dia sudah minta maaf misalnya, nah, dimaafkan saja. Tiga, kalau marah ditahan marahnya. Ini bagus semua sifat-sifatnya. 418. Salasun, tiga perkara, mangkunna fihi, barang siapa yang tiga perkara itu ada pada dirinya, fahuwa, maka dia itu minal abdal, termasuk wali-wali abdal. Wali abdal itu adalah wali-wali pilihan Allah, yang setiap kali walinya Allah ini mati, pasti akan digantikan oleh Allah wali yang lain. Maka disebut abdal karena ada badalnya, ada gantinya. Jadi setiap saat pasti ada wali abdal, wali-wali pilihan. Nah, supaya kita termasuk wali abdal gimana? Satu, ar-ridha bil qada, ridha terhadap ketetapan Allah. Allah kasih sakit, nggih ridha. Allah kasih sehat, alhamdulillah. Allah kasih miskin, nggih ridha. Kasih apapun oleh Allah, ridha. Yang kedua, wasabru, dan sabar an maharimillah, dari keharaman-keharaman Allah. Ini haram, tinggalkan. Ini haram, nah, jangan dilakukan.
wal ghadab, dan murka fi dzatillah, karena zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya murka ketika larangan Allah dilanggar. Ada orang mabuk-mabuk, marah, ini kurang ajar orang-orang ini. Ini haram kok malah mabuk-mabuk. Datang ke walimahan, ternyata di situ ada biduanita dangdutan nyanyi di situ, marah, nggak jadi datang. Seperti Abu Ayyub diundang oleh Ibnu Umar, ternyata tembok rumahnya ditutupi dengan kain. Maka tanya, kalian sekarang menutupi rumah kalian dengan kain sebagaimana Ka'bah, kan sudah dilarang oleh Rasulullah. Nah, maka Ibnu Umar mengatakan, mohon maaf, kami kalah dengan para wanita. Sudah saya larang, tapi mereka masih nekat. Nah, maka Abu Ayyub mengatakan, orang yang saya khawatirkan kalah dengan wanita, kamu itu tidak saya khawatirkan. Kok kamu kalah sama wanita? Saya tidak mau makan hidanganmu, dan saya tidak mau masuk dalam kursimu. Akhirnya dia keluar. Marah fi dzatillah, kayak begini. Melihat pengantin laki-laki perempuan di samping, didampingkan di atas podium begitu, sehingga jamaah laki-laki dan jamaah perempuan bisa melihat pengantin laki-laki dan wanita tadi. Marah. Nah, itu sudah benar, karena sebenarnya tidak ada satupun ulama membolehkan bahwasanya pengantin wanita itu ditampilkan di atas yang bisa dilihat oleh semua jamaah. Jadi mestinya pengantin perempuan bersama perempuan, pengantin laki-laki bersama laki-laki. Sungguh aneh kalau yang melakukan itu orang yang sudah lama ngaji. Sungguh aneh. Kalau orang awam nggak pernah ngaji ya wajar lah, nggak paham kayak gini, nggak paham, Pak. Tapi yang sudah lama ngaji, kan aneh toh gitu. Yang sudah ngaji lama itu mestinya paham dalil, paham apa yang halal, apa yang haram, bahkan paham apa yang pantas dan tidak pantas. Masih melakukan gimana itu nggak paham saya. Ini saya sampaikan karena saya itu hatinya terasa susah ketika melihat orang-orang yang sudah lama ngaji kok melakukan gitu loh. Kalau orang tidak ngaji ya saya mewajari, memaklumi, semua orang ngaji nyetra mudeng. Udah berpuluh-puluh tahun ngaji, mungkin sudah 40 tahun ngaji, mungkin sudah khatam tafsir Quran, tapi masih begitu. Mungkin juga alumni pesantren, tapi begitu kan aneh. 419. Salasun, 3 perkara, man orang yang kunna fihi, adalah 3 perkara itu ada padanya, hasabahullah, Allah pun akan menghisabnya, hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Wa adkhalahul jannah, dan Allah masukkan jannah bi rahmatihi, dengan rahmatnya. 1, tu'ti, engkau berikan, man haramaka, orang yang mencegahmu. Artinya orang yang tidak pernah ngasih kita, nggak mau ngasih kita karena dia benci sama kita, tapi malah kita kasih. Ini apa? Menyebabkan masuk jannah. 2, wa ta'fu, dan engkau memaafkan, amman dhalamaka, dari orang yang mendolimimu. Mendolimi ini ada 3 macam. Mendolimi harta, uang kita diambil nggak dikembalikan. Mendolimi nyawa atau badan, yaitu memukul dan sebagainya. Mendolimi kehormatan, menuduh dan sebagainya, ya, semuanya dimaafkan. Watasilu, dan menyambung, man qata'aka, orang yang memutus hubungan dengan engkau. Hadis ini diperselisihkan derajatnya, ada yang mensahihkan sebagaimana Imam Hakim, ada juga yang mendhaifkan. Tapi isinya sangat bagus sekali, ya. 1, memberikan kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita, memaafkan orang yang mendolimi kita, nyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan kepada kita. Ini 2 hadis ini bagus-bagus nih, yang sebelumnya sama yang ini tadi, yang abdal sama yang ini tadi. 420. Salasun, 3 perkara, man kunna fihi, orang yang 3 perkara itu ada pada dirinya, wuqiya, dia dijaga, syuhha nafsihi, dari pelitnya dirinya. 1, man adda zakah, orang yang sudah menunaikan zakat. Jadi kalau sudah membayarkan zakat, itu sudah tidak disebut pelit. Meskipun orang dermawan itu bertingkat-tingkat. Orang yang hanya mengeluarkan zakat saja, tapi tidak mau memberikan pemberian yang sunnah, itu bisa disebut pelit, tapi bukan pelit yang haram. Karena yang wajib sudah dia bayarkan. Nah, paling bagus adalah orang itu bebas dari 2 pelit. Pelit yang haram dan pelit yang tidak haram. Hanya makruh saja. Semestinya membantu, tapi dia tidak mau membantu dengan alasan, saya sudah keluarkan zakat. Oh iya, kamu sudah keluarkan zakat, tapi duitmu masih ada, dan dia membutuhkan bantuan kamu.
Memang ada orang lain yang bisa membantu dia, tapi kamu membantu juga bisa. Nah, ini tidak wajib sebenarnya, tapi apa? Sunnah hukumnya. Nah, paling bagus kalau dua-duanya dilakukan. Yang kedua, wa qarad dhaifa, dan dia itu menjamu kepada tamu. Yang ketiga, wa a'ta, dan dia memberikan fin naibah pada kejadian-kejadian. Yang dimaksud naibah itu adalah kejadian-kejadian yang dialami manusia. Ada tetangga kita kecelakaan, nah itu kejadian. Atau ada kerabat kita yang sakit, itu kejadian. Ada tetangga kita yang nikahan, itu kejadian. Lahiran, itu kejadian. Jadi kejadian yang membutuhkan dana, itu maksudnya. Nah, ketika ada kejadian yang membutuhkan dana, kita kirimkan dana, itu berarti sudah terjaga dari pelitnya diri. Dan hadis ini meskipun dhaif, tapi isinya sangat bagus sekali, maka mari kita amalkan, terutama yang nomor 3 ini, a'ta fin naibah. Setiap kali ada naibah-naibah, kejadian-kejadian yang dialami oleh kerabat-kerabat kita, paling bagus kita kirimkan dana. Sesuai kemampuan saja, tidak harus banyak ya. Yang penting kita sudah termasuk yang a'ta fin naibah, memberikan di dalam kejadian-kejadian. Rasulullah juga biasanya memberikan dalam kejadian-kejadian. Sehingga Khadijah ketika didatangi oleh Nabi, Nabi waktu itu ketakutan karena pertama kali ketemu dengan Jibril, khawatir kalau ketemu dengan setan dan sebagainya, maka Khadijah mengatakan, tenang, tidak mungkin kamu mendapatkan keburukan. Kenapa? Kamu orang yang suka menjamu tamu, kamu suka a'tafin naibah, suka memberi dalam kejadian-kejadian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita pelajari, betul dari Allah. Kalau salah, astaghfirullahaladzim li wa lakum.